Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Senang sekali pada hari ini saya bisa hadir di sini bersama dengan adik-adik sekalian. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul tentang disorientasi seksual. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Dr. Septopero Adinoto, spesialis kedokteran jiwa. Saya lahir di Penubukan. Penubukan ini daerah yang jauh menyeberang dari Banyuasin ya. Saya lahir pada tanggal 15 September tahun 1982. Saya sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. Anak pertama saya laki-laki dan kedua sampai keempat itu semuanya perempuan. Alamat saya berdomisili di Palembang. Namun karena saya sekarang ini bekerja di Rumah Sakit Air Bunda, saya sementara ini tinggal di komplek perumahan Rumah Sakit Air Bunda. Terus ini adalah riwayat pendidikan saya. Saya SD, SMP sampai dengan SMA itu di Banyuasin. S1-nya saya adalah dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara Medan. Saya angkatan 2003. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di pendidikan spesialis di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2017. Saat ini saya praktek di beberapa rumah sakit. Yang utama adalah Rumah Sakit Air Bunda Prabu Muli. Terus juga saya praktek di akhir pekan di Rumah Sakit Caritas Kenten, dan saya ada beberapa tempat praktek di apotek di Palembang pada akhir pekan. Baik, langsung saja, ini adalah materinya tentang masalah disorientasi seksual. Apa sih sebenarnya itu? Ya. Sebelum kita berbicara mengenai disorientasi, maka kita harus mengetahui secara definisi orientasi itu apa sih sebenarnya. Orientasi adalah ketertarikan secara emosional. Orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Ya, ini adalah orientasi. Nah, ketika kita berbicara mengenai disorientasi, ketika ada kalimat dis di awal, maka berarti dia adalah yang tidak normal. Jadi disorientasi itu adalah orientasi yang menyimpang. Jadi disorientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu tetapi yang menyimpang. Ya. Terus kemudian ada yang disebut dengan heteroseksual, adalah tertarik secara emosional dan seksual terhadap lawan jenis. Nah, jadi yang normal dalam artian tanda kutip sebenarnya secara terminologi adalah heteroseksual, yaitu tertarik secara emosional dan seksual terhadap lawan jenis. Oke. Berarti ada yang disebut dengan homoseks. Sebenarnya apa sih homoseks? Homoseks ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu ya, bahkan dari zamannya Nabi, dan sampai sekarang itu masih tetap ada hampir di semua peradaban dan semua suku bangsa. Jadi homoseksual itu ada dari zaman dulu, dan pandangan masyarakat kita itu beragam. Ada yang mentolerir, ada yang mencerca, dan ada pula yang menjunjung tinggi. Jadi ada yang benar-benar membela dengan segenap jiwa bahwa homoseksual itu adalah sesuatu yang patut mereka perjuangkan. Ini data epidemiologi atau data sebaran dari jumlah kaum homoseksual yang ada di dunia berdasarkan dari penelitian McKinsey pada tahun 1948.
Homoseksual untuk usia 16 sampai dengan 55 tahun itu sekitar 4%. Noise. Kemudian penelitian yang paling baru itu 20% dari pria pernah punya kontak homoseksual selama hidupnya. Jadi sekitar 20% itu pernah terlibat dengan homoseksual. Sedangkan pada kaum perempuan yang mengalami disorientasi seksual itu diperkirakan sekitar setengah atau lebih sedikit daripada jumlah laki-laki. Dari penelitian Lautman dan kawan-kawan pada tahun 1994 sekitar 1,3% perempuan dan 2,7% laki-laki terlibat perilaku seks sejenis, dan sekitar 7,5% perempuan dan 7,7% lelaki punya hawa nafsu terhadap sesama jenis. Sekitar 1,4% perempuan dan 2,8% lelaki melaporkan punya identitas homoseksual ataupun biseksual. Ini data sebaran atau epidemiologinya. Ya, jadi yang terbaru itu kan yang sekarang lagi marak dan sering dibicarakan itu mengenai LGBTQA. Itu udah banyak banget. Jadi bukan cuma sebatas LGBT, ternyata ada LGBTQA+. Karena nanti banyak lagi itu pembagiannya. Ya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini adalah istilah dan pengertian dari LGBTQA tadi. Jadi gay itu adalah laki-laki yang tertarik pada laki-laki lain. Itu disebut dengan gay. Lesbian, mungkin ini lumrah ya, wanita yang tertarik pada wanita. Jadi ini kalimat yang sering digunakan dan mungkin kita sudah sering mendengarnya. Ada yang disebut dengan biseksual. Biseksual adalah orang yang tertarik pada laki-laki dan perempuan. Jadi dia nggak cuma tertarik pada satu jenis kelamin, dia suka sama perempuan, suka juga sama laki-laki. Ada yang disebut dengan transgender, yaitu seseorang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelamin lahirnya. Jadi ketika lahir, di akta lahirnya itu perempuan, terus kemudian setelah dia gede, dia berubah menjadi laki-laki, seperti itu ya. Ada yang disebut dengan transseksual, yaitu seseorang yang secara medis menyesuaikan tubuhnya dengan identitas gender yang diinginkan. Jadi bedanya dengan transgender tidak melakukan operasi. Kalau transseksual dia sampai merubah jenis kelaminnya benar-benar bukan cuma secara identitas, tapi secara medis benar-benar dirubah. Terus ada yang disebut dengan queer. Jadi mereka mengidentifikasi diri sebagai selain kategori biner, yaitu bukan pria dan bukan wanita. Nah, ini sering disebut dengan bahasa awamnya mungkin waria, gitu ya. Ada yang disebut dengan questioning. Ini seseorang yang sedang dalam proses mengeksplorasi orientasi seksual atau identitas gendernya. Jadi dia sendiri tuh nggak begitu yakin sebenarnya dia itu laki-laki atau perempuan. Jadi kemarin sempat ada kasus yang mungkin kita semua mengikuti ya, Manganang ya. Ada yang ikut Manganang ya. Jadi dia dipertanyakan itu jenis kelaminnya, padahal dia anggota TNI, terus kemudian ditentukan akhirnya dia jadi perempuan, padahal awalnya laki-laki gitu. Nah, itu questioning. Jadi dia masih bertanya-tanya sebenarnya dia ini laki-laki atau perempuan. Biasanya karena dia memiliki dua jenis kelamin, hermafrodit bahasa kedokterannya. Terus ada yang disebut dengan aseksual. Aseksual itu berarti dia yang tidak terlibat atau tidak tertarik secara seksual kepada kedua jenis kelamin. Jadi dia nggak mau baik sama perempuan ataupun sama laki-laki. Dia nggak tertarik sama sekali terhadap kedua jenis kelamin itu. Ada yang disebut dengan panseksual. Jadi dia tertarik pada semua jenis kelamin. Laki-laki suka, perempuan suka, waria suka, homo suka, gay suka, lesbian suka. Ini disebut dengan panseksual.
Ini populasi LGBT di Indonesia pada tahun 2017 belum ada keterangan pasti jumlah populasi LGBT, namun dari data Kemenkes tahun 2012 sekitar 1.095.970 lelaki seks dengan laki-laki atau disebut dengan LSL singkatannya. LSL ini mungkin bisa juga disebut dengan homo ataupun gay. Jadi laki-laki yang suka laki-laki itu LSL. Ini pada tahun 2012 angkanya itu populasi mereka sekitar 1.095.970. Itu 12 tahun yang lalu. Karena setelah tahun 2017 tidak ada data terbarunya. Pada tahun 2011 menurut PBB prediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak, mencapai 3 juta jiwa. Ini data dari PBB. Lalu kemudian pada akhir tahun 2013 terdapat 2 jaringan organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Jadi jumlahnya sangat luar biasa ya, fantastis sekali. Terus jumlah populasi LGBT menyebar di setiap provinsi atau kota, bahkan desa. Jadi LGBT itu nggak cuma ada di kota besar ya, tapi juga ada di desa-desa. Ini sejarah perkembangan LGBT di Indonesia dimulai dari tahun 1960. Dulu sebutannya itu Sentul atau Kantil Waria di ibu kota itu. Mereka mempunyai organisasi himpunan wadan, waria dan wanita itu di Jakarta. Jadi singkatannya HEIWAD. Lalu kemudian pada tahun 1982 komunitas homo mendirikan Lambda Indonesia, yaitu organisasi pria gay di pusat dan di daerah. Terus pada tahun 1986 mereka membuat persatuan Perlesin, Persatuan Lesbi Indonesia. Jadi mereka punya kelompok kerja gay Nusantara. Terus kemudian pada tahun 93 sampai dengan 97 mereka mengadakan kongres lesbi dan gay. Jadi mereka menyingkatnya KLG, Kongres Lesbi dan Gay 1, 2 sampai dengan 3 kali kongres yang diadakan setiap di bulan September. Jadi sebutannya adalah Pesta September Ceria di setiap awal minggu pertama bulan September di Kota Solo, Jawa Tengah. Ini pada tahun 93 sampai dengan 97. Terus kemudian pada tahun 98 mereka ada acara Kongres Perempuan Indonesia. Namun terdapat perwakilan dari kaum lesbian. Kaum lesbian itu mewakili ikut acara Kongres Perempuan di tahun 1998. Terus kemudian tahun 2008 ada 6 organisasi LGBT berkantor pusat di Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Ya. Ketika kita berbicara mengenai LGBT, maka ini sama aja kayak kita berbicara mengenai penyakit kronis ya. Penyakit kronis itu macam-macam. Ada banyak penyakit kronis yang sering banget diungkapkan, yaitu di bidang saya, diantaranya orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. LGBT dan orang gangguan jiwa itu sering mendapatkan stigma. Stigma itu adalah suatu pandangan buruk atau pandangan negatif dari orang-orang sekitar. Nah, stigma ini terbagi atas 2. Ada stigma yang diperoleh dari dalam dirinya sendiri atau stigma secara internal, dan ini berakibat pada masalah penerimaan diri. Jadi dia sendiri itu tidak bisa mengidentifikasi dirinya, sering muncul kecemasan, kemudian depresi, kesulitan dalam memulai hubungan intim. Jadi dia susah untuk katakanlah mungkin ta'aruf seperti itu ya, hubungan intim, dan keterbukaan terhadap tentang orientasi seksual. Jadi ketika seseorang sudah menstigma dirinya sendiri, cenderung akan tertutup. Jadi dia tidak mau terbuka mengenai ketertarikan dia terhadap atau berbicara mengenai orientasi seksualnya. Kalau stigma eksternal itu adalah stigma yang diperoleh dari luar, dari orang luar. Jadi bisa dari masyarakat sekitar, bahkan dari kaum komunitas LGBT itu sendiri. Tingkat kecemasan yang tinggi, kondisi terkait gangguan afektif atau gangguan mood, dan gangguan penggunaan narkoba. Jadi saat mereka dalam proses pengungkapan diri, sering sekali kaum-kaum LGBTQ ketika sulit untuk mengungkapkan mengenai orientasi seksualnya itu terlibat dengan penggunaan narkoba, ya,
Terus juga sering memiliki gangguan-gangguan moodnya mudah berubah. Terus individu dengan ketertarikan terhadap sesama jenisnya punya kemungkinan 2,5 kali lebih besar mengalami depresi, kecemasan, dan penyalahgunaan narkoba dibandingkan dengan orang yang normal. Dampak daripada LGBTQ, jadi ada beberapa dampak. Yang pertama dampak secara kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, dan dampak keamanan. Ini dampak daripada kesehatannya. Sekitar 78% homoseksual terjangkit penyakit kelamin menular. Ini angka yang fantastis, 78%. Jadi lebih dari 3/4 ya terjangkit dengan penyakit kelamin menular, karena mereka cenderung menganut perilaku seks bebas. Dan sekitar 2,5 kali lebih besar untuk mengalami depresi. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Kecemasan dan penyalahgunaan narkoba, juga memiliki resiko bunuh diri, dan perilaku bunuh diri itu hampir 3 kali lebih tinggi. Dan juga dikatakan dari sebuah jurnal, lesbian dan biseksual itu lebih mungkin terjadi obesitas. Terus tingkat infeksi ini maksudnya human papilloma virus, jadi ini virus HIV itu lebih tinggi. Kemudian juga kanker anal ataupun serviks yang lebih tinggi terjadi pada kaum-kaum LGBTQ+. Dampak secara sosial, sekitar 43% kaum gay yang berhasil didata dan diteliti menyatakan bahwa selama hidupnya mereka melakukan LSL dengan lebih dari 500 orang. 43% lebih dari 500 orang. Terus sekitar 28% melakukannya dengan kurang dari 1.000 orang. 79% mengatakan pasangan homonya berasal dari orang yang tidak dikenal. Jadi mereka itu suka terlibat di dalam aplikasi-aplikasi online untuk mencari pasangan-pasangan mereka yang sebenarnya mereka nggak kenal sama sekali latar belakang dari pasangannya tersebut. Dan sekitar 70% dari mereka merupakan pasangan kencan satu malam atau hanya beberapa menit saja. Jadi cuman ketemu, kenal, lalu kemudian having fun, setelah itu pulang masing-masing, seperti itu ya. Dampak secara pendidikan, siswa ataupun siswi yang menganggap dirinya sebagai homo ataupun lesbi menghadapi permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar daripada siswa normal. Jadi ada kemungkinan untuk putus sekolah. Terus sekitar 28% dari mereka dipaksa untuk meninggalkan sekolah, mungkin karena terkait dengan pelanggaran-pelanggaran daripada peraturan yang ada di sekolah. Terus dampak keamanan, kaum homoseksual itu menyebabkan 33% pelecehan seksual pada anak-anak di Amerika Serikat. Ini pelecehan yang besar angkanya pada anak-anak, dan di Amerika lagi, yang notabene-nya mereka negaranya negara liberal. Dan sekitar 1 dari 20 kasus homoseksual merupakan pelecehan seksual, sedangkan 490 kasus, 1 diantaranya merupakan pelecehan seksual pada anak-anak. Jadi anak-anak ini adalah kaum yang rentan terhadap pelecehan-pelecehan. Jadi kita sebagai orang tua pun juga harus benar-benar menjaga anak-anak kita. Perilaku homoseksual pada remaja. Nah ini, jadi pada masa remaja awal, individu itu mulai mengagumi. Jadi sudah mulai ada ketertarikan dengan sesama jenisnya. Mungkin karena orang tersebut memiliki kepintaran, kelembutan, sikap perhatian. Dan ketika dia memiliki ini, maka dia biasanya akan terjadi kebingungan terhadap orientasi seksual, karena yang disukai adalah sesama jenisnya. Namun dia berusaha untuk mengabaikan. Jadi ya udahlah, masa bodoh, yang penting orangnya perhatian, terus kemudian orangnya pinter, lembut gitu kan. Jadi dia udah nggak peduli lagi dengan orientasi seksualnya. Awal-awalnya mungkin dia akan menyangkal, dia akan denial, kenapa kok saya kayak gini gitu. Itu mungkin di awal-awal. Kemudian individu mulai memaksakan diri menerima perasaannya dan mulai mencari informasi melalui buku pelajaran maupun internet yang mudah diakses. Jadi dia akan mencari informasi-informasi yang kira-kira bisa mendukung orientasi seksualnya. Terus pengaruh lingkungan. Jadi setelah dia mencari searching dari internet ataupun baca-baca buku, kemudian dia ketemu dengan komunitasnya.
Jadi pengaruh lingkungan sosial memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perkembangan individu. Yang tadi awalnya mungkin dia ragu-ragu, mungkin dia semakin meyakini. Lalu lingkungan sosial juga dapat memberikan pengaruh yang baik dan pengaruh yang buruk terhadap individu ini. Dan teman sebaya dalam pergaulan remaja memiliki pengaruh yang sangat menonjol. Jadi kalau teman-teman yang sebaya itu kalau ketemu dengan mereka yang memiliki orientasi seksualnya menyimpang, itu pengaruhnya sangat besar terhadap teman-temannya yang lain. Jadi perilaku menyimpang adalah hasil dari proses belajar atau dipelajari. Jadi bisa karena dia mendapatkan pelecehan sebelumnya, ya itu tadi. Jadi perilaku menyimpang dari proses belajar atau memang dia sengaja mempelajari. Dan menurut Sutherland, perilaku menyimpang diperoleh dari interaksi intens antara subjek dengan seseorang. Yang menyimpang akan mempengaruhi subjek untuk melakukan penyimpangan yang sama. Jadi ini perlu ya, penting ini. Ini kita harus meng-highlight bahwa penyimpangan itu diperoleh dari interaksi intens antara subjek dengan seseorang yang menyimpang, yang akan mempengaruhi subjek untuk melakukan penyimpangan yang sama. Terus penyimpangan tersebut dipelajari oleh subjek secara langsung atau tidak langsung melalui kedekatan subjek dengan pelaku penyimpangan. Akhirnya subjek yang mulanya mungkin hanya mencoba, lambat laun akan menjadi terbiasa. Dan lingkungan tempat pendidikan khusus yang masih sangat tabu dengan hubungan sesama jenis, sindiran-sindiran yang diterima, sikap menjauhi juga muncul terhadap individu tersebut. Meski beberapa orang dari masyarakat di lingkungan pondok pesantren mampu menyembunyikan ketidaksukaan terhadap perilaku homoseksual, tetapi pada kenyataannya individu masih merasa tidak nyaman atau berusaha untuk tidak membuka diri kepada lingkungannya. Perilaku lesbian pada remaja, munculnya kecenderungan perilaku seksual lesbian pada remaja karena pengaruh lingkungan sosial. Bentuk-bentuk perilaku seksual yang terjadi antara subjek dengan pasangan seperti ini. Terus kemudian aktivitas seksual biasanya dilakukan di asrama. Reaksi lingkungan menunjukkan bahwa kebanyakan dari masyarakat tempat pendidikan khusus sangat menolak adanya aktivitas seksual tersebut dan membatasi diri untuk bergaul dengan individu. Saran untuk para remaja, jadi membuka diri terhadap keluarga agar tidak merasa sendiri dengan masalah yang dialami. Jadi seandainya ada adik-adik sekalian, di antara adik-adik sekalian yang merasa nggak begitu yakin dengan orientasi seksualnya, itu diharapkan bisa membuka diri terhadap anggota keluarganya dulu. Kalau memang kan sulit untuk bercerita dengan orang lain, jadi disarankan untuk bercerita dengan keluarganya dulu. Terus dia berusaha untuk mencari informasi dari sumber-sumber yang tepat. Contoh misalkan datangnya kepada psikiater atau psikolog mengenai orientasi seksualnya, atau supaya tidak terjatuh dalam kesalahan. Terus remaja diminta untuk memikirkan masa depan mereka yang memberikan banyak kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini saran untuk pondok pesantren. Pihak pondok mempertimbangkan kembali sistem yang ada di pondok pesantren, terlebih dalam mengatur kehidupan santri yang cenderung mungkin kurang mendapat perhatian. Mungkin tidak secara spesifik, mungkin ada beberapa area mungkin yang perlu pengawasan dengan CCTV misalkan, seperti itu misal. Dan diperlukan adanya kegiatan atau pelatihan keterampilan yang akan membantu santri untuk lebih produktif dalam berkarya serta mendorong kreativitas santri dalam menciptakan pikiran yang positif. Jadi jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan monoton seperti itu. Disarankan untuk lebih aktif santrinya supaya lebih kreatif. Oh ya, ini saya sedikit tambahkan. Ini mohon maaf sebelumnya, mungkin ini karena saya ambil dari media sosial, kasus yang terbaru yang lagi viral. Modus minta pijat pengajar di ponpes, oknum ya, cabuli 40 santri laki-laki dan diancam tak naik kelas. Jadi sebenarnya motifnya bisa bermacam-macam, namun mungkin kita harus lebih perhatian, dan ini sarannya mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ustadz masih mau masuk? Ustadz, antum kan?
Saya tanya jawab dulu ya. Oh iya, jawab. Baik, jazakallahu khairan. Ya, jazakallahu khairan kepada Dokter Vero. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan juga menjadi perhatian semua bagi santri-santri semua. Ya, baik. Untuk menyingkat waktu karena keterbatasan waktu, Dokter, insya Allah diberikan 3 pertanyaan, baik santri putri maupun santri putra digabung menjadi 3 pertanyaan untuk beliau jawab. Ya, coba yang punya pertanyaan bisa ditulis, atau yang putra bisa langsung bertanya. Seperti itu. Nah, yang nanya dikasih door prize kata dokter. Ya, dapat hadiah. Yang bertanya dikasih hadiah. Tapi pertanyaannya cuma 3. Ya, cuma 3. Ya, 3 orang bertanya. Ayo, siapa Ya, siapa lagi? Baik. Apa? Tunggu. Salam. Bagaimana cara mengendali tanda-tanda ketika seseorang penyakit tadi? Lesbian atau dia LGBT? Pagi. Oke, terima kasih Pagi. Pertanyaannya sangat baik sekali. Bagaimana mengenali tanda-tanda bahwa orang tersebut mengalami disorientasi seksual? Seperti itu. Baik. Ya. Jadi kalau tanda-tanda spesifik, kalau ruang lingkupnya adalah pendidikan terbatas seperti pondok pesantren, mungkin akan sulit. Karena dari gaya berpakaian itu tidak akan tampak, karena semua santri akan sama. Ya, kalau kita mengidentifikasi dari gaya berbicara ataupun gaya orang yang berjalan, kayaknya kita terlalu menghakimi tanpa kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi itu nggak adil aja. Lebih ke arah kita mengamati bahwa apa yang ada di pikiran kita. Misalkan kita curiga terhadap si fulan ini, kemungkinan dia arahnya ke sana gitu. Nah, akan ada suatu masa di mana dia melakukan hal menyimpang yang mungkin tertangkap oleh teman-temannya yang lain atau bahkan sama Pagi seperti itu. Dan itu nggak boleh dituduh. Kalau kita nggak lihat langsung itu nggak boleh. Ya, karena nanti jatuhnya jadi kayak membuli. Itu ya, mudah-mudahan dijawab ya. Karena sulit lingkungan pendidikannya di sini, lingkungan pendidikan terbatas. Kalau di luar akan gampang, dari cara dia berpakaian beda, ya mungkin rambutnya diwarna-warni, terus kemudian juga itu yang cewek rambutnya pendek-pendek, gitu. Pakainya agak tomboy, pakai celana pendek dan segala macam. Kalau yang laki-laki pasti dia menampilkan dirinya sebagai perempuan, mungkin dia pakainya bajunya sebagai perempuan. Kalau di luar sana itu nggak akan mungkin ada ya. Untuk nanti jawab ini ya, Pagi ya. Ya, terima kasih ya. Ya, siapa lagi? Ya, kayaknya gantian yang diangkat. Ada kertas yang sudah ditulis. Ada namanya. Tulis nama mereka sekali. Ya, ini sama. Pertanyaannya sama pertanyaan. Ini siapa yang nanya apa arti obesitas? Tunjuk tangan. Siapa namanya? Akidah. Afiza. Oke. Terima kasih Afiza. Walaupun ini keluar dari konteks pembicaraan, tapi saya tetap akan menjawab. Apa arti obesitas? Obesitas itu adalah kelebihan berat badan. Jadi
body masa indeks tubuhnya itu tidak sesuai dengan berat badan. Contoh gini, Afiza tingginya berapa? 150 misalkan, anggap saja tingginya 150, tapi berat badannya 75. Nah, itu BMI atau body mass index atau masa indeks tubuhnya itu tidak sesuai. Harusnya tinggi dikurangin 100 itu adalah berat badan, seperti itu adalah yang ideal. Jadi kalau tingginya 150 dikurangin 100 berarti harusnya berat badan yang idealnya maksimal adalah 50 kg. Ada lagi? Siapa namanya? Mujahid. Nanya apa, Hid? Kalau ini menghindari orang yang berbuat Oh. Baik. Terima kasih banyak Mujahid atas pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya tidak boleh saya ungkapkan, tidak boleh saya utarakan karena saya adalah praktisi kesehatan mental. Jadi, tapi saya menangkap poinnya bahwa ketika bertemu dengan orang yang memiliki orientasi menyimpang, orientasi seksual menyimpang, apa yang harus dilakukan? Mungkin kurang lebihnya seperti itu pertanyaannya ya. Gitu ya, Hid ya? Ya, karena kalau menghindari, mungkin semua orang yang memiliki orientasi seksualnya tidak menyimpang pasti akan menghindari. Gitu. Tapi ketika bertemu apa yang harus dilakukan? Jadi gini, saya nggak mau masuk ke ranah agama, karena ketika masuk ke ranah agama maka itu jelas hukumnya, nggak boleh, ya, nggak boleh, dan itu adalah titik bukan koma, ya, jelas, itu jelas banget. Namun ketika kita ketemu dengan orang yang memiliki perilaku menyimpang, mungkin yang harus dilakukan adalah bertanya terlebih dahulu, ya, memastikan apakah memang dia memiliki orientasi yang menyimpang. Ketika memang Mujahid mendapati bahwa yang bersangkutan memang menyimpang orientasi seksualnya, mungkin coba untuk berbicara terhadap orang-orang yang memiliki kompetensi ataupun orang-orang yang berwenang di tempatnya Mujahid saat ini. Jadi berbicara tanpa harus terkesan mengadu gitu ya, bukan melaporkan, tapi supaya mungkin ustadznya itu bisa lebih aware, bisa lebih perhatian bahwa ada si A yang ternyata memiliki orientasinya itu menyimpang. Jadi nanti biar ustadznya bisa komunikasi dengan pemangku kebijakan lainnya, entah nanti rembuk sesama ustadz dan segala macam. Dan kalau ternyata itu masih bisa disembuhkan, mungkin bisa dikirim juga ke saya seperti itu ya. Itu ya, kalau untuk menghindari mungkin kurang ini ya, kurang baik ya untuk dibahas di forum seperti ini, gitu ya. Gitu ya. Menjawab nggak Mujahid? Bingung nggak? Bingung ya? Jadi gini, kalau Mujahid ketemu dengan orang yang orientasi seksualnya menyimpang, jangan diselesaikan sama Mujahid, bilangnya sama ustadz-ustadznya. Nanti biar ustadz-ustadznya yang rembuk, gitu aja. Ya, nggak usah dihindarin, karena kalau dihindarin itu bukan haknya Mujahid. Nanti biar ustadz-ustadznya aja yang mengatasinya itu seperti apa, nanti biar ustadz-ustadznya. Gitu ya. Kalau masih ada yang mau nanya dipersilakan, tapi door prize-nya hanya 3, jadi sudah tidak dapat hadiah lagi. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Dr. Vero dan tim.
Bagaimana cara menghindari disorientasi seksual? Jadi gini. Ini yang nanya siapa? Ahwat. Siapa yang nanya? Namanya? Sifa. Oke. Terima kasih Sifa. Pertanyaannya bagaimana cara menghindari disorientasi seksual? Ya. Mungkin Sifa, saya perlu buka slide dari awal. Dari awal orientasi. Dari awal. Ini sifat orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Itu secara arti bahwa yang disebut dengan orientasi seksual adalah ketertarikan secara emosional dan seksual kepada jenis kelamin tertentu. Itu sifatnya adalah naluri. Jadi itu dari dalam diri, ya. Ketika kita berbicara mengenai disorientasi, berarti orientasi seksual yang ini tadi sudah menyimpang, sudah salah. Nah, bagaimana cara kita menghindari orientasi seksual kita yang menyimpang? Itu kan terjadinya secara lahiriah. Jadi kalau seumpamanya dia memang bawaan lahirnya orientasi seksualnya itu katakanlah menyimpang, maka itu akan teramat sangat sulit karena orientasi seksual itu memiliki percabangan dua. Secara ego itu adalah ego sintonik, yang kedua egonya ego distonik. Ego sintonik itu dia benar-benar menikmati. Dia merasa ini adalah saya yang sesungguhnya. Maka tidak ada yang bisa dirubah ketika egonya adalah ego sintonik. Namun ketika egonya adalah ego distonik, dia merasa kok aneh ya, sepertinya ada yang salah dengan saya. Nah, yang ego distonik ini yang bisa disembuhkan, bisa diobati. Sipa paham nggak apa yang dokter maksud? Sifa yang mana ya? Oh iya. Jadi gini, mungkin bahasanya harus lebih disederhanakan lagi ya. Mana tadi pertanyaan? Pertanyaan tadi mana? Ya, bahasa yang lebih gampangnya mungkin gini ya. Bagaimana cara menghindari disorientasi seksual? Jadi kalau kita menghindari disorientasi seksual itu sepertinya akan sulit, ya, akan sulit. Kecuali ketika kita merasa bahwa kita memiliki disorientasi seksual, tetapi kita tidak nyaman, nah maka itu akan lebih mudah, gitu ya, akan lebih mudah untuk diobati. Sederhana sudah, paham ya mudah-mudahan. Ada lagi? Ini terakhir Pak pertanyaan. Iya. Sudah ya? Sudah. Baik. Sifatnya mana yang tanya? Paham? Baik. Alhamdulillah kalau paham. Untuk kalau belum paham, amper lagi. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara tentang pembahasan yang sedang kita bahas, tapi lebih ke arah agama seperti itu. Tapi sebelumnya untuk dokter dan tim kalau sekiranya punya kesibukan boleh langsung. Tapi kalau mau menunggu dipersilahkan sangat dipersilahkan seperti itu. Ini izin pamit. Oh iya. Ya mungkin dokternya yang izin pamit dan ya. Bagi. Ya ada serah terima, ya ada serah terima. Yaitu door prize kan tadi.
Siapa? Kalau tadi siapa? Fakih ya. Fakih. Sekarang juga Fakih. Ya, Fakih. Foto ya Fakih ya, biar terkenal kau ya. Gaya bapak-bapak ya. Yang kedua tadi Cewek. Ahwat ya. Ya udah nanti Baik, nanti titip sama Ustaz. ini sudah diwakili ya. Fotonya juga kelihatan. Enggak, yang ini aja. Oh, sama satunya. Oh, diwakili. Mujahid. Jadi, atau Mujahid. Biar terkenal, masuk IG Bunda. Iya. Ayo tat. Sini tat. Tinggal dulu foto kita. Sama Ustaz juga. Ayo. Oh, iya. Oh boleh. Biar dilihat Ahmad. Iya. Kayak apa ya? Jadi numpang Ustaz. Ulang. Gak kerasa. Ngitung ya. Nah, syukran lak jazakallah khairan. Insyaallah. Terima kasih banyak. Sehat. Terima kasih banyak. Silakan dimasukkan unsur-unsur agama. Iya. Iya. Makasih banyak dok ya. Main lagi sini nanti dok. Iya. Tadi mungkin tinggal nunggu dokter Benny. Siap. Ya. Tapi mungkin yang acara selanjutnya akan disampaikan pemateri itu oleh Saudara Fadil Sulaiman Al-Amir yang Allah Taala. Fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa mashkura. Iya, dok. Terima kasih dok ya. Baik, diharapkan bagi santri didengarkan sesama ya. Didengarkan. Tip. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum al khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuha at-talabah al-kiram, para santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah penanggulangan kasus LGBT sesuai dengan syariat Islam. Tadi sudah antum dan antunna perhatikan penjelasan dari Dr. Pero. Masya Allah, beliau ini spesialis kejiwaan, Masya Allah, spesialis kedokteran jiwa. Jadi yang berkaitan dengan masalah kejiwaan itu beliau ahlinya sesuai dengan ilmu medis yang beliau miliki. Dan insya Allah Subhanahu wa taala di sini Ustadz akan membahas tentang masalah fenomena LGBT sesuai dengan syariat Islam, cara penanggulangannya. Taib. Qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan, Masya Allah, kasus LGBT itu lagi viral-viralnya. Kasus salah seorang dai, kasus salah seorang ustadz yang menjadi musyrif asrama itu melakukan sodomi kepada 40 santri. Bayangkan antum, ini baru kejadian, sudah ditangkap. Insyaallah di salah satu tempat. Kenapa? Dulunya nih ustadz itu korban. Dulunya. Ini baru beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu. Baru nian, insyaallah. Nah, akhirnya ketika dia sudah merasakan apa yang dia rasakan, ternyata dulunya dia ini korban malah menjadi apa? Pelaku. Nah, dalam Islam itu sebenarnya dibahas semua hal ini. Makanya kita perlu tahu bahwasanya LGBT ini
hampir penyakit-penyakit ini menimpa seluruh lapisan masyarakat. Anak kecil bisa kena, remaja bisa kena, yang tua bisa kena, semua kena. Bahkan na'udzubillah terjadi di pendidikan, lembaga pendidikan. Bukan cuma lembaga pendidikan umum saja, sampai lembaga pendidikan yang menisbatkan diri mereka kepada Islam, pondok pesantren. Makanya Masya Allah itu terjadi. Ustadz nyodomi siapa? Santrinya. Hati-hati betul. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di akhir zaman, itu akan banyak du'atun ala abwabi jahannam. Dai-dai yang dia itu menyeru kepada pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhum fiha. Siapa saja yang ngikutin perintah dia tunaikan permintaan dia, qadhafuhum fiha, maka niscaya ni dai-dai akan menjeburkan mereka-mereka ini, para yang ngikut-ngikut dia, ke dalam neraka jahanam. Makanya hati-hati. Kalau seandainya ada yang kakak kelas nyuruh apa, lapor ke siapa tadi? Ustadz. Ngomong langsung. Yang akhwatnya lapor ke siapa? Ustazah. Langsung ngomong. Kenapa? Karena kita perlu tahu yang namanya LGBT itu merusak umat. Merusak apa? Umat. Tadi sudah disampaikan L, lesbi, B, biseksual, G, gay, terus apa? T, transgender. Ini terjadi. Nah, pandangan Islam terhadap LGBT itu apa? Perhatikan yang pertama, Islam memandang perbuatan atau perilaku LGBT itu sebuah penyimpangan yang rusak dari fitrah manusia. Ingat, Adam nikah sama siapa? Hawa. Adam tak nikah sama Jono. Sama siapa? Hawa. Adam sama Hawa, laki-laki sama perempuan. Berarti fitrahnya manusia itu dia menyukai lawan jenis. Bahkan Masya Allah, kita tahu Adam sebelum diturunkan ke muka bumi tinggal di mana? Di surga. Dengan segala kenikmatannya, ternyata Adam masih merenung. Ada kenikmatan yang belum dirasakan sama Adam, dan Allah tahu itu. Akhirnya Allah menciptakan untuk Adam dari tulang rusuknya berupa apa? Wanita. Berarti fitrahnya manusia yang namanya laki-laki harusnya sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, Islam memandang itu sudah rusak fitrahnya, dan tidak ada istilahnya. Nah, ini dia perlu kita ketahui. Ada orang mengatakan saya ini LGBT, saya ini lesbi, saya ini gay, bawaan lahir. Dusta. Semua manusia dilahirkan di atas fitrah yang lurus. Nabi SAW bersabda, "Ma min mauludin illa wa yuladu al fitrah." Tidaklah ada satupun bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan di atas apa? Fitrah yang selamat. Yang rusak siapa? Yang rusak lingkungannya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi di sini yang perlu kita ketahui adalah laki-laki harusnya tertarik sama wanita, wanita tertarik sama laki-laki. Tidak ada istilahnya wanita sama wanita, laki-laki sama laki-laki. Nah, Masya Allah, dulu zaman sebelum Nabi SAW diutus, ada kasus lesbi, ada kasus gay, dan itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi siapa? Lut. Makanya pelaku gay itu disebutkan luti. Paling ini nggak boleh, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Luti menisbatkan maksiat kepada Nabi Lut, nggak boleh. Dibilang luti itu nggak boleh. Tapi memang terkenal kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum Sodom. Laki-laki semua sama siapa? Laki-laki. Apa kata Nabi Lut kepada kaumnya? Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa? Kalian apakah mendatangi laki-laki juga yang sejenis kalian, padahal masih banyak apa? Wanita. Apa kata Nabi Lut? Hunna haula'i banati hunna atharu lakum. Ini saya punya perempuan, anak perempuan. Saya punya putri-putri. Itu lebih jauh lebih baik untuk kalian dibandingkan kalian suka sama laki-laki.
Oh, ternyata kasus Nabi Lut nggak stop sampai situ. Allah Subhanahu wa taala adab. Kasusnya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud." Ketika sudah datang keputusan dari kami, azab dari Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat mereka, kami jadikan mereka itu yang di atas langsung ke bawah. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Bukan cuma dirajam, diangkat dulu, habis itu apa? Dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, habis itu dilempari bebatuan. Makanya hukuman liwat, hukuman homoseksual lebih keras dibandingkan hukuman zina. Kalau zina cuman dirajam. Bukan cuman, dirajam. Karena kalau dari rajam pasti mati. Dirajam, tapi ternyata liwat, na'udzubillah, hukumannya itu dicarikan tempat yang paling tinggi. Di sini semisal yang paling tinggi jembatan Ampera. Nggak tahu di sini. Mana? Cari yang paling tinggi, didorong dia sampai ke bawah, jatuh. Udah jatuh, jangan dibiarkan, harus dilempar apa? Batu lagi. Ngeri nggak ancamannya? Ngeri. Itu hukuman yang Allah berikan. Apakah itu cuma terjadi di zaman Nabi Lut? Oh enggak, terjadi di zaman kita. Hukumannya juga sama terjadi di zaman kita. Hukuman homoseksual, hukuman zina terjadi di zaman kita. Di mana? Di negara kita. Di mana? Di Pulau Jawa, tepatnya di Banjarnegara, dusun Legetang namanya. Sampai dibuat tugu. Sampai dibuat tugu. Kisahnya gimana? Kalau nanti antum pulang tanya ke orang tua, Abi, Umi coba lihat dusun Legetang. Itu sampai dibuatkan tugu. Ceritanya di sana terjadi perzinaan tuh biasa. Bahkan seorang anak menyetubuhi ibunya tuh biasa. Na'udzubillah. Bahkan homoseksual biasa, lesbi biasa. Apa yang terjadi? Pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala jadikan dentuman keras sekali. Sampai tidak ada satupun orang berani keluar dari dusun itu, dari rumahnya. Nggak ada yang berani. Saking kerasnya dentuman itu. Ternyata apa? Masya Allah, pas mereka subuh-subuh keluar, gunung itu terbelah. Atasnya terpotong, gunung terpotong, sisa bawahnya aja. Yang atasnya pindah ke gunung sebelahnya. Yang melakukan liwat homoseksual. Pindah, Allah angkat, dipindahkan ke sana. Habis penduduk mereka semua di situ. Antum cek nanti. Ustadz buka ya untuk antum ya. Ini nih. Dusun Legetang. Nah, Legetang atau Legetang Ustaz nggak tahu bacanya yang mana yang betul. Tapi ada sampai dibuat tugunya. Nah, ini dia. Nah, ini lihat. Ini terpotong yang atasnya nih, lihat nih yang diangkat. Ini ada nih atasnya nih. Ini diangkat sama Allah, dijatuhkan di sini. Dusun apa? Legetang. Ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud. Jadi dalam Islam menganggap bahwa perbuatan LGBT perbuatan yang paling buruk, lebih buruk dibandingkan perbuatan zina. Makanya Masya Allah, atatuna dzukrana minal alamin, engkau masih bisa mendatangi, engkau laki-laki datangi laki-laki. Itu pertanyaan yang lu harusnya itu nggak terjadi. Tapi ada saja manusia-manusia yang mengerjakan kemungkaran dan tak tahu malu. Itu terjadi, Masya Allah, na'udzubillah. Makanya Nabi SAW sudah mengatakan, la'anallah man amila amala qaumi Lut. Allah melaknat orang-orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut. Nabi SAW mengucapkannya sebanyak 3 kali. Berapa kali? 3 kali. Untuk mengingatkan umat Islam. Bahkan, Masya Allah, ini terjadi di mana-mana. Biasanya tadi yang sudah saya sampaikan tadi, cerita yang di awal, ada salah seorang guru di salah satu pondok pesantren di sebuah tempat melakukan sodomi terhadap 40 apa? Santri. Dia mengatakan bahwa saya dulu dia apa? Korban. Tapi ternyata dia berubah menjadi predator, pelaku.
Ini sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitum man ya'mal 'amala qaumi Lut." Kalau kalian melihat ada seseorang mengerjakan perbuatannya kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Kata Nabi, maka bunuhlah yang pelakunya dan korbannya. Ketika mereka sama-sama mau. Awalnya korban, lama-lama menikmati. Maka apa? Faqtulul fa'il. Bunuh pembunuhnya wal maf'ul bihi. Dan bunuh siapa? Korbannya. Karena biasanya yang korban jadi apa? Pelaku. Makanya hati-hati antum. Kalau antum sudah dideketin sama laki-laki lain yang ikhwannya, yang akhwatnya juga sama, ngomong sama ustaz. Ngomong. Karena biasanya kalau sudah terjadi, maka terjadi. Kalau nggak cepat penanggulangannya, bahaya sekali. Bahaya. Lebih baik mencegah daripada apa? Mengobati. Apa pepatah kita, sedia payung sebelum hujan. Siapkan payung, siapkan pencegahnya. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama seperti Ali ibn Abi Thalib, seperti Ibn Abbas, Khalid ibn Walid, mereka mengucapkan hal-hal yang seram untuk para pelaku liwat. Di antaranya Khalifah Bani Umayyah pernah mengatakan, kalau ada yang mengerjakan perbuatan itu maka dibakar. Ini termasuk ucapan Ali bin Abi Thalib. Insyaallah. Cara membunuh dengan cara apa? Dibakar. An yuhraq bin nar. Kemudian yang lain disebutkan, Masya Allah, dibuat posisi dia itu terbalik, dicarikan tempat yang paling tinggi, dicampakkan di situ, habis itu dirajam. Itu hukuman-hukuman untuk orang berbuat seperti itu. Taib. Caranya kalau kita, terus apa caranya kalau seandainya dulu kita pernah jadi korban, atau kita mau mencegah? Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, syariat Islam itu syariat yang sempurna, syariat yang lengkap. Tidak mungkin ada sesuatu hal kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakui sendiri oleh orang Yahudi. Datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-qira'ah. Wahai Salman, Nabi kalian si Muhammad itu betulkah sudah mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat? Dia mengatakan iya. Di Taurat nggak ada cebok 3 kali, nggak ada bagi mereka. Nggak bahas istinja dengan batu atau dengan air, nggak ada di mereka. Yang paling lengkap cuman agama apa? Islam, sempurna dengan penjelasannya. Tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas semuanya. Makanya hatta masalah LGBT, lesbinya, gaynya, transgendernya, biseksualnya juga sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya sudah ada yang pernah jadi korban, terus gimana cara penyembuhannya? Kata para ulama, yang pertama, taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang sungguh-sungguh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian dengan taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat sambal. Apalagi taubat tomat. Taubat yang tak serius. Gimana maksud taubat serius? Gini, kalau seandainya sudah ada yang menjadi korban LGBT, na'udzubillah, apa kata para ulama? Taubatlah sebagaimana taubatnya salah seorang yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa itu? Dia kasusnya pernah membunuh orang 99 nyawa. Bertanya kepada ahli ibadah, apakah taubatnya diterima? Ternyata dijawab enggak. Dibunuh lagi. Lengkap berapa semuanya? 100. Apa ini kata? Akhirnya dia konsultasi sama orang ahli ilmu, bukan ahli ibadah lagi, ahli ilmu. Kata dia, man yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalangi engkau dari taubat. Pasti Allah terima taubat engkau. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha unas ya'budunallah. Engkau wajib tinggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru. Nah, orang kapan dia anggaplah menjadi korban, dia harusnya tinggalkan kawan yang lama. Ngelapor sama ustadznya, sampaikan kepada ustazahnya, bukan malah diem-diem aja. Enggak ustadz, ana sudah nolak. Cuman gitu aja, nggak bisa.
Dalam Islam nggak boleh dia jumpa ini orang, harus dia putus, nggak boleh berteman dengan teman yang buruk. Tapi kalau dia sudah tobat tapi masih berteman sama fulan atau fulana, ya ini namanya tobat apa? Sambal. Harus tinggalkan tempat yang lama menuju tempat yang baru. Tinggalkan teman yang buruk, cari kawan yang baik. Nah, kawan yang buruk tadi dilaporkan ke ustadznya, ketika di sidang ternyata betul, dikeluarkan. Nah, jadi jangan sampai ustadz ini tahu itu dari orang lain, harusnya dia yang lapor. Ini berarti dia nggak ada niat mau berubah. Jangan sampai orang yang lapor baru akhirnya dia di sidang dia ngomong anak udah tobat. Kalau udah tobat harusnya dari awal. Faham? Kalau antum merasa terganggu sama salah satu orang, ikhwan nih, diganggu sama ikhwan nih, deketin kok nggak wajar ya, langsung tadi kata dokter Pero apa? Lapor ke ustadznya. Yang akhwannya juga ngomong ke siapa? Ustazahnya. Harus seperti itu, jangan sampai ditutupi. Jadi yang pertama, kalau mau sembuh, taubat dengan sungguh-sungguh. Gimana taubat sungguh-sungguh tadi? Tinggalkan kawan yang lama, cari kawan yang baru. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian yang kedua, isi waktu dengan kegiatan yang manfaat. Jangan banyak diam, jangan banyak ngelamun, sering-sering olahraga, gabung sama kawan-kawan, Masya Allah. Yang ikhwan gabung dengan kawan-kawan yang lain, semisal main bola, ngurus kambing, semisal. Apalagi, pokoknya harus aktif. Jangan sampai diam-diam aja. Biasanya orang yang nggak beramal, orang yang nggak banyak bekerja, nggak banyak aktivitas, kehidupannya suram. Biasanya orang banyak ngelamun, banyak menyendiri, biasanya hidupnya suram. Sebaliknya orang yang banyak aktivitas, orang yang banyak amal solehnya, Allah akan hidupkan hidupnya dengan hidup yang baik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang beraktivitas yang baik. Baik dia laki-laki au untha atau wanita. Apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka Allah akan jadikan dia kehidupan yang baik. Ingat tadi, man amila salihah, yang banyak amalnya, banyak aktivitasnya, tapi aktivitas yang baik. Makanya orang kalau kapan sudah merenung, biasanya itu adalah santapannya syaitan. Santapannya siapa? Syaitan. Ana sudah sering sampaikan kepada santri-santri juga santriwati, jangan suka menyendiri. Nabi SAW mengatakan, alaikum bil jamaah. Kalian tuh berkawan, berbaur dengan yang lain, jangan suka menyendiri. Ini cuman berdua aja nyendiri. Kalau kapan semisal Faiz berteman sama Hasan, Hasan berteman sama Alif, Faiznya cemburu. Semisal. Jadi Hasan sama Faiz ini nempel terus. Ini nggak boleh ini. Kata Nabi kita SAW, alaikum bil jamaah. Kalian tuh harus berbaur. Biasanya yang kayak gini nih, itu ditimpa sama penyakit waswas siapa? Syaitan. Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna dhi'ba ya'kulul qasiyata minal ghanam. Karena yang namanya serigala akan menerkam domba yang sendirian, yang nggak bergabung dengan yang lain. Maka berteman, berbaur, membuat aktivitas, Masya Allah. Jadi semangat. Apa nih osmiyah, apa nih kisah ibadah, apa nih kisah lughah, kisah riyadhah. Ini suka menyendiri berdua aja. Ada nggak yang ikhwan kayak gitu berdua aja? Ada. Oh, laporin sama Ustaz. Akhwatnya, kalau ada ngomong sama Ustaz. Jangan sampai berdua gitu, jangan. Apalagi itu kayak tadi, Hasan berkawan sama yang lain, Faiz cemburu tadi. Ini penyakit ini. Semisal. Ini penyakit, itu nggak boleh. Kalau udah ada yang kayak gitu, laporin sama Ustaz. Ustaz nggak suka. Ini nggak sehat. Ini tadi namanya apa? Kecenderungan untuk seksual yang berbahaya, yang menyimpang. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, kemudian orang-orang yang kita temani itu orang-orang yang saleh. Orang-orang yang apa? Saleh, yang baik, lurus-lurus saja dia. Kenapa? Karena kalau kita berkawan dengan kawan yang baik, insya Allah lingkungan kita juga akan baik. Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini
khalilihi. Seseorang itu akan berada di atas perangai siapa? Kawannya. Kapan kawannya lesbi dia? Kapan kawannya homo dia? Biasanya gitu. Karena kenapa para ulama mengatakan at-tuyuru ma'a amthaliha taqa. Yang namanya burung akan bertengger bersama burung sejenis. Pernah nggak antum lihat ada burung gereja? Bukan burung gereja, burung masjid bertengger bersama burung elang, ada? Burung masjid bertengger sebelahnya sama burung elang, ada? Nggak ada. Apalagi burung masjid bertengger sama kucing, dimakanlah. Yang sesama jenis burung saja, kapan lain bangsanya, nggak akan dia bertengger bareng, nggak akan. Sulit dijumpai. Nah, ini kata para ulama, kalau seandainya kita ini berkawan dengan kawan yang buruk, buruklah kita. Kapan kita berkawan dengan baik, maka baiklah kita. Nah, kalau sudah ada orang-orang yang dia itu terjangkit dengan penyakit itu, jangan deketi. Kecuali dia sudah bertobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tobat, ya sudah. Kita ajak dia kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian untuk menanggulangi perbuatan atau perilaku LGBT yang menyimpang, kata para ulama, jauhi media sosial yang tidak islami. Beberapa kasus ada orang rusak sebabnya film-film yang tidak benar. Film imma lesbinya atau film imma homonya. Sekarang bertebaran di mana-mana. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Dan itu rusak sekali. Tontonan jadi qudwah bagi mereka. Ya Allah, qudwah kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini qudwahnya para pelaku lesbi. Qudwahnya siapa? Para pelaku homo. Ditonton sama dia. Na'udzubillah. Ada yang kayak gitu? Ada, bahkan di list mungkin. Oh, yang harus saya tonton A, yang harus saya tonton B, C. Itu awal kerusakan yang terjadi. Ada. Ini fakta. Makanya yang harus kita ketahui adalah jangan sampai kita itu menggunakan sosial media atau menonton film-film yang tak bermanfaat. Kalau antum mau melihat video, lihatlah video para masyayikh. Lihatlah yang bermanfaat. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian Masya Allah, hindari penyebab dan faktor pemicu. Tadi sudah disebutkan sebab-sebabnya mungkin apa-apa sama Dr. Pero, pemicunya apa-apa. Sudah disebutin belum? Faktor, sebab dan pemicunya. Nggak dicatat berarti ini kayaknya. Oh, dampaknya, sebabnya belum disebut. Naam, taib. Jadi itu kata para ulama, hindari pemicunya. Apa contohnya gini? Banyak yang kita jumpai pemicu-pemicu yang mengantarkan ke sana. Anak ambil contoh. Pemicu seseorang berubah dia itu menjadi yang nggak benar. Contohnya laki-laki berubah menjadi kewanitaan, memiliki sikap wanita. Sebabnya ada banyak. Nah, antum harus hindari faktor-faktor itu atau pemicunya. Contoh yang pertama, laki-laki pakai bedak. Santri ada yang pakai bedak di sini? Fauzi. Pakai bedak jangan. Kalau pakai hand body semisal untuk pelembab ya nggak apa-apa, cuman jangan citra. Yang laki-laki ada kahaf semisal. Mungkin loh ya, Anda nggak tahu. Parfum, hati-hati, jangan pakai parfum perempuan. Yang laki-lakinya ikhwan pakai parfum semisal rose, mawar. Mending pakai melati biar bau kuburan. Jangan pakai wangi-wangi yang kewanitaan. Itu jangan, itu faktor itu. Itu meniru para wanita. Atau pakai lip balm, lip gloss. Kalau lip gloss tanpa warna nggak apa-apa, biar nggak pecah-pecah. Tapi ini pakai lip gloss warna merah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada di luar sana. Apalagi pakai lipstick merah, betul-betul merah.
merah merona. Insyaallah. Kalau ada yang kayak gitu, ya berarti udah menyimpang. Kalau mujahid pakai gitu, Ustaz keluarkan. Pakai merah ini, udahlah tebel bibirnya mungkin kan, pakai lagi merah, sudah. Ustaz keluarkan. Ini berarti tasyabuh dengan wanita. Nabi SAW mengatakan la'anallahul mutasyabbihin minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Akhwat juga sama. Jangan niru laki-laki gaya duduk ngangkang semisal. Apa nongkrong kayak gini? Ada yang kayak gitu wanita? Akhwat ada kayak gitu? Siapa? Jangan kayak gitu duduk akhwat. Duduk akhwat itu bagus-bagus. Ini enggak kayak nongkrong laki-laki minum kopi. Kalau ustadz sama yang lain, ustadz angkat kaki ustadz. Gaya anak rejal, ustadznya laki-laki. Kalau antun apa? Perempuan atau laki-laki ini? Takutnya laki-laki bercadar. Perempuan kan? Duduknya kayak mana? Betul. Jangan ngangkat-ngangkat lagi. Duduk di tangga semisal. Duduk di tangga diangkatnya kakinya. Apa bedanya sama laki-laki? Enggak ada bedanya, enggak ada. Akhwat pokoknya duduk dengan yang bagus. Pakai pun pakai baju atau apa jangan niru pakaian apa? Laki-laki. Enggak boleh, enggak boleh. Perempuan itu tunjukkan perempuan. Pakai anting, pakai kalung, pakai cincin. Ini enggak. Pakainya kayak apa? Laki-laki. Rambut tuh kalau bisa dipanjangin, jangan dipendekin. Kalau laki-laki dibotain. Nah, itu laki-laki, di sini wajib botak. Kalau laki-laki dulu banyak kawan-kawan ustadz itu rambutnya dipanjangi. Jadi kayak cewek yang rambutnya emo tuh suap sampai mata pun tinggal satu. Karena rambutnya poninya dipanjangin. Ini ada zaman-zaman dulu 2000-an. Antum mungkin belum ada, belum lahir. Zaman-zaman itu, zaman-zaman emo. Kalau normalnya cepak gitu loh. Jantan, lanang, laki gitu loh. Nah, ini enggak, rambut dipanjangin dan sebagainya. Kalaupun panjang, panjanglah seperti Nabi kita Muhammad SAW. Rambut panjang semisal macam kayak barista-barista itu lanang itu, laki, gentle gitu loh. Tapi kalau santri nggak boleh. Santri wajib botak. Kalau udah tamat baru boleh. Kalau sudah tamat, itu yang perlu kita ketahui. Jadi faktor yang terbesar adalah laki-laki meniru wanita, wanita niru apa? Laki-laki. Kayak ikhwan, jangan sampai sekali-kali jalan kayak perempuan. Apa itu jalannya? Nabi SAW mengatakan ma'ilatun mumilatun, jalan itu lenggak-lenggok. Laki-laki itu jalan kok pantatnya megol-megol. Kalau ada ditepakkan aja, bukan tepakkan pantatnya, tepakkan balanya. Laporin ustadz ini, nah gituin. Kalau ada yang lenggak-lenggok jalan kayak gitu, suruh ngapain kambing, biar jadi lanang dia, suruh ngarit. Nah, tapi kalau seandainya enggak lenggak-lenggok kayak gini, apa itu perempuan? Kalau perempuan memang lenggok untuk wanita saja, tapi jangan kementelan. Kalau ada akhwat mau ngaji di sini lenggak-lenggok kayak gitu, ditepakkan juga sama ustazahnya. Tapi kepalanya dilaporin sama siapa? Ustadznya. Normal-normal aja. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Makanya ustadz sering sampaikan, kenapa ustadz botain antum yang ikhwannya? Karena antum ini laki-laki. Biasanya nggak akan ada yang mau botak orang laki-laki, nggak akan ada yang mau sama laki-laki botak sama tuyul. Insya Allah nggak akan mau. Insya Allah nggak akan mau. Makanya antum jarang memperhatikan fashion. Makanya Ustaz bersyukur di situ. Tapi kalau rambutnya udahlah dia kulitnya putih, tak ada jenggot, kumis tak ada, punya muka mungkin muka paras yang masya Allah, rambutnya panjang habis, makanya dibotain. Kalau dibotain, aduh upin-ipin, akhirnya nggak mau. Makanya Ustadz sarankan jangan sampai niru. Biarlah laki-laki. Ustadz nih pengen botak. Kalau seandainya istri Ustadz nggak ngelarang,
cuman dilarang, jangan bang botak. Sudah sami'na wa ta'na. Nah, tapi Ustaz hargai apa istilahnya istri Ustaz, ya nggak usah berarti gitu. Tapi istri Ustaz nggak maksa. Kalau mau botak botaklah. Yang Ustaz perhatikan biasanya terjadi ketika laki-laki niru wanita. Oke, antum botak-botak nggak apa-apa, rejal antum, laki. Nanti kalau sudah tamat punya istri barulah terserah antum. Itu yang mau Ustaz sampaikan, itu termasuk faktor yang paling besar terjadi apa? LGBT. Itu terjadi itu. Makanya kalau bisa jadilah pakai sorban. Botak plus sorban. Aish, lanang Masya Allah. Coba lihat Hasan, Abdullah, Farik, Alif, ini apa, Iqbal, itu rejal, lanang laki. Biasanya kalau orang-orang ini Masya Allah bersorban, laki-laki di padang pasir jihad, kan gitu, lanang, Masya Allah. Jadi keren, naik kuda pula. Nah itu terjadi. Nah tapi kalau saya rambutnya panjang, dikibaskan kayak gini, apa laki-laki apa kayak gitu, kebanyakan ngaca. Antum kalau botak sering nggak ngaca? Bahkan nggak pernah, yakin Ustaz. Coba rambutnya panjang, berkaca nggak kalian? Oh nyisir terus. Orang nih sholat 5 kali dalam sehari, ini berkaca 10 kali dalam sehari. Sebelum sholat ngaca, setelah sholat apa? Ngaca. Dibotakkan aja, nggak pernah ngaca lagi dia. Jadi dia nggak akan merasa penampilan dia itu seperti apa. Dia akan berada di atas fitrahnya. Nah perempuan juga sama, itu perlu diperhatikan. Kemudian Masya Allah, yang mau Ustaz sampaikan juga adalah faktor pemicu itu terlalu dekat yang nggak wajar. Ada batasan-batasan syariah yang nggak boleh dilewati. Semisal aurat. Semisal apa? Aurat. Laki-laki auratnya dari pusar sampai apa? Lutut. Jangan sampai ada yang pakai celana di atas apa? Lutut, celana pendek mau tidur. Itu nggak boleh. Jangan. Kenapa itu aurat? Udahlah nampak pahanya putih pula mulus. Wah ini bahaya ini. Bahaya. Dikasih hand body lagi. Ini nggak boleh. Itu aurat. Nabi SAW mengatakan ma baina surrati war rukba aurah. Antara pusar sampai ke lutut hitungannya apa? Aurat. La yanzurur rajulu ila auratir rajul wal mar'a ila auratil mar'ah. Jangan sampai laki-laki melihat auratnya siapa? Laki-laki, dan wanita nggak boleh melihat auratnya siapa? Wanita. Wanita juga sama. Jangan sampai nampakkan auratnya wanita untuk wanita, nggak boleh. Ada daerah privasi yang harus dijaga. Kalau laki-laki mungkin biasa bebas, semisal dia lagi sakit dikerok, itu biasa, dia buka semisal, karena atasnya laki-laki itu bukan apa? Aurat. Nah kalau wanita jangan kebiasaan saling apa? Kerokan, nggak boleh. Itu privasi dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai. Yang boleh diperlihatkan itu sebatas anggota wudhu saja. Sebatas anggota apa? Wudhu. Jadi kata para ulama itu semisal tangan, telapak tangan sampai kemana? Sikut, rambut ke pundak, kemudian apa? Kaki ke betis, diperbolehkan. Selain itu dijaga sebaik mungkin. Itu untuk wanita. Jadi wanita ini boleh menampakkan apa sesama wanita, apa yang dibolehkan dia tampakkan kepada bapaknya. Kalau itu nggak boleh ditampakkan kepada bapaknya, maka jangan ditampakkan kepada wanita yang lain. Antunna mungkin nggak kalau lagi sakit dikerok sama bapaknya? Mungkin nggak? Enggak lah. Jangan tampakkan itu juga kepada kawan antunna. Jangan sekali-kali. Ustaz ingatkan, jangan. Biasanya celah syaitan masuk dari situ. Biasanya. Oh enggak Ustaz, insyaallah aman. Saat ini aman. Siapa yang yakin besok akan terjadi? Kita nggak pernah tahu. Namanya pintu syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Jadi kata para ulama, wanita ke wanita itu adalah apa yang dia tampakkan untuk mahramnya, untuk abangnya. Semisal dia biasa menampakkan sama abangnya lengan tangannya, nggak apa-apa.
dia biasa menampakkan apa nih, nggak ada masalah semisal, maka wanita juga seperti itu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Jadi itu beberapa yang perlu kita ketahui dari faktor atau pemicu perbuatan LGBT. Dampaknya pada individu udah dibahas sama dokter tadi. Apa yang pertama? Siapa yang nyatat? Ya Hasan, nulis nggak? Lu enggak? Abdullah nulis. Tapi Ustaz nulis di sini dampak pada individu, kita bahas sedikit, nggak tahu mungkin dokter Perto sudah bahas, mungkin antum nggak nulis. Ustaz jelaskan sedikit. Penyimpangan dari fitrah itu dampak. Ingat, Adam Allah nikahkan dengan siapa? Hawa, bukan dengan siapa tadi? Jono. Adam sama Hawa pasangan, bukan dengan Jono. Berarti orang yang ternyata laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, berarti dia telah rusak fitrahnya, menyimpang dari fitrah. Ini Ustaz mau sampaikan ya. Yang rusak fitrahnya manusia itu siapa? Syaitan. Makanya kata Allah, wa may yattakhidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Barang siapa yang jadikan syaitan sebagai contohnya, sebagai panutannya, maka dia telah merugi. Syaitan itu suka dengan dua-duanya, suka dengan wanita dan laki-laki. Ini yang disebutkan biseksual, itu syaitan. Makanya kenapa Adam sama Hawa dirayu sama iblis untuk makan satu buah. Buah apa namanya? Buah khuld yang disebutkan oleh iblis. Iblis yang menyebutkan buah itu buah khuld. Akhirnya apa yang terjadi? Dimakan, digoda. Ketika dimakan, Masya Allah, na'udzubillah, itulah tujuan iblis. Tertanggallah, terbukalah pakaiannya Adam sama siapa? Hawa. Nampak auratnya Adam, nampak auratnya siapa? Hawa. Masya Allah. Ustaz mau nanya sekarang, ada nggak di surga ketika Adam sama Hawa di situ satu pun manusia selain Adam sama Hawa? Ada nggak manusia yang lain? Nggak ada. Yang ada cuman siapa? Adam sama Hawa, cuman dua. Tapi ada makhluk yang lain. Siapa? Jin. Tadi iblis di situ. Sama malaikatnya. Adam walaupun tidak ada manusia yang lain, dia malu sekali. Apa kata Allah? Maka langsung fatafiqa yaksifani alaihi ma min warakil jannah. Adam sama Hawa langsung segera mungkin ngambil daun-daun surga untuk nutupin apa? Auratnya. Daun-daun surga ditempelin sama Adam sama Hawa biar nggak nampak auratnya, bukan sama manusia, bukan, sama iblis. Karena itulah tujuan iblis. Makanya iblis tuh suka wanita tuh kebuka. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis yang namanya wanita idza kharajat istasrafaha syaitan. Kalau wanita sudah keluar itu dihiasi sama syaitan. Dulu Masya Allah wanita tertutup. Sekarang wanita apa? Terbuka. Lihatlah keluar sekarang, na'udzubillah. Dipampangkan paha mereka secara gratis. Antum menikmati paha ayam, bayar enggak? Bayar. Yang gratis cuman paha ayam Ustaz Ammar. Gratis. Tinggal apa? Nembak apa ya? Tinggal nembak Ustaz, bakar-bakar ayam. Tapi kalau antum berangkat semisal ke warung makan, menikmati paha ayam, bayar enggak? Bayar. Berapa bayarnya? Ada 10.000 dan sebagainya. Sekarang na'udzubillah, paha wanita, paha laki-laki dipertontonkan majjan. Secara apa? Gratis. Siapa yang ngajak mereka semua? Iblis. Senang sekali. Makanya anak tuh sampai bingung kalau seandainya ada wanita menampakkan auratnya di hadapan wanita. Wainal akal? Mana akalnya? Kalau ada laki-laki menampakkan aurat di hadapan laki-laki, wainal akal? Mana akalnya? Fitrahnya berarti sudah apa? Rusak serusak-rusaknya. Maka itu harus kita perhatikan. Dampak yang pertama, penyimpangan dari fitrah. Yang kedua, kecemasan. Dia itu cemas. Dan bahkan Masya Allah, dia tuh ragu, ini anak ini masih lurus nggak ya gitu. Ini orang kalau udah kena dampak LGBT, dia tuh sampai ragu, status anak ini apa sih sebenarnya? Anak ini laki-laki atau apa? Perempuan. Anak ini kemana?
Nah, itu makanya sudah disampaikan sama dokter kalau ada yang seperti itu cepat-cepat ngelapor terbuka, minimal pertama sama orang tua atau sama ustadz atau ustazahnya. Nanti dikasih apa? Dikasih penjelasan secara mendalam. Kemudian yang dampak ketiga disebutkan sini kesehatan fisik dan mental. Rusak fisik dan mental. Masya Allah ya. Kerusakan dari LGBT itu penyakit fisiknya rusak. Yang sering antum ketahui ada istilahnya penyakit apa? HIV dan AIDS. Dan ternyata Masya Allah penelitian data yang terbaru, kota yang paling banyak penduduknya mengidap penyakit HIV dan AIDS itu Palembang. Data sekarang penyakit yang ada yang paling banyak itu di Palembang sampai 200 kasus lebih. Sampai berapa? 200 kasus lebih. Insyaallah. Makanya akhirnya muncullah kecemasan, depresi, bahkan ingin bunuh diri. Karena dia kehilangan identitas diri dia. Nah, ini harus cepat-cepat dibimbing nih. Dia harus cepat-cepat diluruskan orang kayak gini. Jangan sampai kebablasan. Kemudian Masya Allah dampak yang lain itu ada terjadi isolasi emosional. Ini yang Ana sampaikan di sini, dia tuh seakan-akan dalam moralnya ya terisolasi. Orang nggak mau deket sama dia. Makanya kalau sudah tobat ya sudah, nggak apa-apa. Yang bahaya kapan dia tidak apa? Tobat, pasti terisolasi. Minimal dikeluarkan dari lingkungan itu. Makanya Ustaz nggak ragu-ragu. Di pondok manapun, para asatidahnya nggak akan ragu ketika ada santri yang bermasalah terjangkit dengan LGBT, mereka nggak akan ragu untuk mengeluarkan santri tersebut. Karena memang mau nggak mau dia harus diisolasi, harus disembuhkan, harus diapain? Disembuhkan. Jangan sampai merusak yang lain. Nah, tapi kalau sudah bertobat, dia betul-betul bertobat, insya Allah Subhanahu Wa Taala Allah akan terima apa? Taubatnya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bisawab. Ini juga ada dampak yang terjadi dari LGBT dari masyarakat, dan ana rasa dokter tadi sudah jelaskan. Tapi ala kulli hal masalah LGBT ini bukan masalah ringan, tapi masalah apa? Berat. Dari kasus yang sudah terjadi. Ini nggak bisa dianggap main-main atau cuman sekedar hahaha, tapi ini sesuatu yang besar yang kita semua memiliki andil untuk membersihkan lingkungan kita dari perbuatan atau perilaku LGBT. Ada pertanyaan nggak? Tafadhol. Silakan. Ada hadiah, katik hadiah. Mafi hadiah. Kalau ada pertanyaan silakan, tafadhol. Ikhwan ataupun akhwat, bebas, cepat. Tafadhol. Ini sebentar lagi maghrib. Nanti ini dibalikkan hijabnya seperti semula. Yang ikhwan tetap di masjid, nggak ada yang mandi. Yang akhwat sudah pada mandi. Siapa yang salah berarti? Ikhwan lah. Kenapa nggak mandi? Ustaz, ana belum mandi, bau. Siapa suruh tak mandi dari tadi? Antum tahu nggak ada jadwal seminar ini? Hah? Nggak tahu? Iya. Ustaz kira udah tahu. Jadi ini fajah tiba-tiba. Oh, berarti yang salah ustadznya nih. Baik, pokoknya nggak ada yang mandi. Tetap kalian alaikum antabaqu fil masjid, tetap apa? Tinggal di masjid, sholat atau jangan sholat, nggak boleh sholat. Baca Quran sampai azan di masjid berkumandang. Ada yang puasa nggak di sini? Iqbal terus Hasbi. Nah, yang puasa boleh minum nanti insyaallah. Nah, yang lain di masjid, yang akhwat puasa banyak. Siapa? 1, 2. Oh, 2. Nanti minta sama ustazahnya untuk apa diambilkan air. Tapi ada nggak? Fadhol. Tafadhol. Taib, kalau ada yang bertanya, mungkin nggak penyakit LGBT ini bisa disembuhkan? Ya mungkin. Karena hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu dawaan." Tidaklah Allah turunkan penyakit pasti kecuali Allah turunkan apa? Obatnya. Pasti.
Tapi tinggal seseorang tuh mau nggak serius berobat. Ada orang dikasih resep sama dokter tapi malas minum obat. Ada orang kayak gitu. Sembuh nggak? Ya nggak sembuh-sembuh lah. Itu ada. Sakit dia. Kata dokter A dia langgar, kata dokter B dia langgar. Ya susah sembuhnya lah. Sama antum, ustadznya ngasih resep, dokternya ngasih resep, ternyata nggak dipraktekkan, ya sami mawon percuma. Tapi kalau dipraktekkan, tadi yang sudah saya sampaikan, cara penyembuhannya, bisa nggak sembuh? Bisa, pasti bisa. Karena Allah nggak akan zalim. Innallaha la yadlimul Innallaha laisa bidzallamin lil abid. Sesungguhnya Allah tuh nggak akan berbuat zalim kepada para hambanya. Laisa bidzallamin lil abid. Allah nggak menzalimi hamba-hambanya. Pasti Allah turunkan penyakit, pasti ada obatnya. Taib. Tafadhal kalau ada, silakan. Sebelum saya tutup. Enggak ada ya? Taib, ba'da hadha. Ayah. Pakai kertas, tak. Hadin kertas. Tulis lalu. Khalid ambil nak kertasnya. Ambil nak. Salam Ustaz, bagaimana wanita yang menyerupai laki-laki dan sudah dibilangin berkali-kali tapi nggak mau berubah? Ustadz skor. Kalau ada wanita yang kayak gitu, semisal setelah disampaikan kalau ada yang suka nyerupai laki-laki dari gaya duduk, suka gaya duduk nongkrong seperti laki-laki, ada nggak yang gitu? Kalau ada, ini terakhir lo ya, jangan salahkan Ustadz kalau habis ini Ustadz skor. Ustadz ulangi lagi, jangan salahkan Ustadz kalau habis ini Ustadz pulangkan dan bahkan Ustadz keluarkan, jangan kesini lagi. Jangan salahkan Ustadz. Ini terakhir. Kalau masih ngeyel sama ustazahnya, ustazah yang ngelaporin ke Ustadz, jangan salahkan Ustadz, Ustadz keluarkan. Karena Ustadz di sini dari awal bangun pondok di sini bukan satu santri yang dikeluarkan, tapi sudah banyak. Ustadz tidak ragu di situ, Ustadz tegas di sini. Ada akhwat yang masih ngeyel, jangan salahkan Ustadz. Ustadz bangun di sini, bangun lingkungan di sini, Ustadz jaga sebaik mungkin. Ustadz nggak mau ada pembulian, Ustadz nggak mau ada kasus LGBT di sini. Kalau ada, dengan 100% Ustadz nggak ragu untuk keluarga. Jadi jangan sampai ada yang sampai menyerupai laki-laki lagi. Habis nih. Nanti ustazahnya dipantau, tolong Ustadz ana minta tolong dipantau. Kalau masih ada, sampaikan di grup. Ustadz asatidah di sini ada grupnya. Jadi ustazahnya juga ada gabung di grup. Kalau seandainya nanti setiap ada kasus akan dilaporkan sama ustazahnya. Jangan salahkan kalau Ustadz skor atau Ustadz apa? Keluarkan. Sama sekali nggak boleh di sini. Jangan salahkan. Karena sebelumnya ada nggak yang Ustadz keluarkan di akhwat? Ada. Jadikan pelajaran. Jadikan pelajaran. Apakah akhwat tidak boleh duduk mengikuti sunnah Rasul SAW saat makan? Itu sunnah Rasul khusus untuk laki-laki. Rasul pakai sorban enggak? Rasul pakai sorban enggak? Pakai. Apakah wanita juga pakai sorban? Enggak kan? Maka kalau sunnah Rasul khusus untuk laki-laki, jangan. Caranya harusnya antunna itu bukan niru Rasul. Niru siapa? Aisyah. Ada enggak Aisyah makan kayak gini? Tiru Aisyah, tiru Khadijah, bukan tiru laki-laki. Paham? Jadi sunnah Rasul itu ada yang berkaitan khusus dengan laki-laki.
Nah, kita gimana tahu contohnya? Contohlah sahabiyat, para wanita. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Naam. Assalamualaikum Ustaz bilang tadi kalau orang sendirian itu pintu syaitan. Tapi apa hukumnya orang yang menyendiri dan merenungi apa yang telah Allah berikan pada kita? Taib. Kalau seandainya dia menyendiri untuk beribadah kepada Allah, nggak ada masalah. Tapi kalau dia menyendiri untuk dalam kondisi ngeluh, untuk dalam kondisi tasyaki, tasyaki itu ngeluh, marah, kesal, atau sedih, ini nggak boleh sendirian. Nggak boleh apa? Sendirian. Ini pintu syaitan. Tapi kalau ibadah boleh nggak sendirian? Boleh. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sallu wan nasu niyam. Salatlah kalian dalam kondisi orang sedang tidur. Salat sendiri, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya dalam kondisi yang lain dia sendiri nggak boleh. Jadi menyendiri itu boleh kalau dalam kondisi beribadah kepada siapa? Allah. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dengan tahannuts. Nabi menyendiri di gua apa? Hira, boleh beribadah. Malam datang ke masjid sendirian, Allahu Akbar. Boleh, bagus. Jadi menyendiri itu boleh kalau seandainya untuk beribadah kepada siapa? Allah, merenungi Allah. Itu boleh. Tapi kalau untuk ngeluh, untuk marah, untuk sedih sendirian, itu biasanya masuk pintu siapa? Syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Akhwat ada lagi? Nggak ada ya? Tapi ini insyaallah sudah cukup. Ustaz nggak mau, ini pencegahan. Ingat, ini Ustaz sampaikan dalam kasus pencegahan, bukan pengobatan. Ustaz berharap dengan adanya kasus ini, dengan adanya istilahnya kajian ini atau seminar dari atau presentasi dari Dr. Pero tadi, insyaallah ini menjadi pencegahan bagi kita semua agar tidak lagi ada kasus-kasus yang lain, naudzubillah, terutama kasus LGBT. Itu yang Ustaz harapkan. Jadi Ustaz ucapkan untuk antum dan antuna jazakumullah khairan. Insyaallah subhanahu wa taala kita akan buat kajian-kajian khusus santri seperti ini dan santriwati. Ini sangat bermanfaat sekali untuk Ustaz sendiri pribadi dan juga untuk seluruh santri ikhwan ataupun santri akhwat. Siapa itu? Syakib, Nah, baik. Wassallallahu Nabi Muhammad. Ingat tadi yang akhwat tetap di balik hijabnya, jangan ada yang keluar akhwat. Akhwat jangan ada yang keluar, ikhwan juga jangan ada yang keluar masjid. Yang keluar Ustaz suruh lari 100 kali. Yang akhwat Ustaz suruh ngarit rumput untuk ngasih makan kambing. Ingat loh ya, jangan keluar, jangan main-main. Saya tidak mau itu. Keluar masjid Ustaz. Makan nih. Oh iya, makan ya. Oh, yang akhwatnya, walhamdulillah akhwat boleh makan, yang ikhwan harus lapar. Yang akhwat boleh makan, tafaddalna. Ayah, faddal. Tafaddalna. Yang ikhwan jangan keluar. Hadiah ini dibawa Syifa. Ini punya siapa tadi? Syifa. Ayo Syifa, dibawa. Jazakumullah khairan. Untuk ustazah-ustazahnya sama santriwati semua. Yang akhwat makan dulu, nanti habis makan langsung ya. Ada kajian Ustaz Tar Zakaria gitu. Yuk. Oh ya sudah. Berarti taza di sini aja. Apa di dalam aja makannya? Tadi Bude udah bawain tadi kan? Kalau belum ya sana. Ada budenya. Kalau nggak ada di sana lah. Sudah Ustaz Harun udah izin kok yang. Nggak apa, ke sana aja. Iya, ke sana aja. Bawa aja. Iya, pulang aja. Biar leluasa. Saya bang ikhwannya sampai sini. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabukan Badin.